Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NPM 23592010410. Di sini saya akan mengerjakan tugas pembekalan magang, yaitu hasil pengamatan potensi bahaya instalasi listrik dan kabel di ruang atau kelas laboratorium. Nah, di sini tuh yang pertama, kabel berserakan dan melintang di lantai seperti gambar di sebelah kanan ini. Nah, di sini tuh resiko utamanya adalah kabel ini bisa dapat membuat seseorang tersandung atau kabelnya itu tertarik. Jadi perangkatnya itu bisa terjatuh. Lalu di sini cara penanganannya, usulannya adalah bisa merapikan kabel dengan mengikat dan arahkan ke jalur yang aman. Lalu setelah itu di sini seperti gambar di samping, yaitu di sini tuh sambungan listrik terlalu banyak pada satu terminal. Bisa dilihat di gambar, dan di sini tuh potensi bahayanya adalah sambungan listrik terlalu banyak pada satu stop kontak atau terminalnya. Lalu resikonya beban listriknya tuh berlebihan, terus bisa panas, terus korsleting, dan bisa menyebabkan kebakaran. Lalu usulan untuk penanganannya adalah bisa kurangi sambungan yang bertumpuk, gunakan sumber listrik yang sesuai, dan laporkan instalasi yang bermasalah. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat di gambar di samping, yaitu instalasi listrik yang terbuka. Jadi instalasi listrik yang terbuka ini dengan kabelnya itu bisa terlihat seperti di gambar. Nah, itu beresiko menyebabkan sengatan listrik jika sampai terkena atau terpegang dengan tangan. Nah, jangan memperbaiki sendiri. Jadi amankan area dan laporkan ke pihak yang berwenang atau yang bertugas untuk menangani masalah tersebut. Lalu selanjutnya di sini kabel perangkat dan jalur berjalan dapat mengganggu seperti gambar di sampingnya. Di sini tuh kabel perangkatnya tidak tertata. Lalu kabelnya itu melintang di area aktivitas. Jadi resikonya tuh dapat tersangkut, tertarik, perangkatnya bisa rusak. Terus saat kita berjalan tidak sengaja tersandung dan keselamatan jadi ganggu. Nah, tata dan ikat kabelnya tuh kurang bisa dibuat agar rapi. Nah, arahnya itu ke sisi meja atau dibuat jalur khusus. Dan di sini kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Jadi penanganan potensi bahaya instalasi listrik dan kabel adalah langkah nyata untuk mencegah kecelakaan, melindungi peralatan, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, di sini tata sekarang, rapikan dan amankan kabel sesuai standar. Lalu laporkan masalah, segera laporkan instalasi yang bermasalah. Lalu setelah itu hindari resiko dan kurangi potensi bahaya sejak dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang batas penggunaan data dan aset mitra. Nah, di sini artinya hanya data yang perlu sesuai dengan tugas yang diberikan. Lalu data diolah menggunakan perangkat dan jaringan milik mitra. Lalu setelah itu, hasil pekerjaan disimpan di lokasi yang ditentukan oleh mitra. Nah, data untuk laporan akademik sebaiknya disamarkan. Lalu penggunaan data untuk keperluan akademik harus mendapatkan izin tertulis dulu. Lalu selanjutnya di sini ada data yang tidak boleh disalin atau dibagikan. Maksudnya di sini adalah kita jangan menyalin database atau dokumen internal ke perangkat pribadi. Lalu setelah itu, jangan mengunggah data mitra ke layanan cloud atau AI publik. Nah, selanjutnya adalah jangan membagikan screenshot yang memuat data pengguna kepada pihak luar. Lalu jangan menyimpan data mitra setelah masa magang berakhir. Nah, di sini ada contoh data yang tidak boleh disalin atau dibagikan. Jadi contoh datanya itu yang harus dijaga antara lain seperti
nama, nomor telepon, alamat, nomor identitas, riwayat layanan, serta dokumentasi internal seperti surat, notulen, anggaran, kontrak, dan rencana kerja yang belum dipublikasikan. Bahkan kelemahan sistem seperti celah keamanan dan kesalahan konfigurasi juga wajib dijaga. Nah, selanjutnya di sini ada perlindungan aset mitra. Apa maksudnya? Jadi maksudnya di sini adalah tanggung jawab menjaga aset mitra selama masa magang. Lalu, gunakan aset dengan tanggung jawab. Jangan memindahkan perangkat tanpa izin, lalu jangan meminjamkan akses fisik ke orang lain, lalu laporkan kerusakan atau kehilangan segera. Artinya tuh di sini tuh aset mitra yang bukan hanya komputer, aset yang harus dijaga yaitu meliputi perangkat kerja seperti komputer, perangkat jaringan, peralatan, dan peralatan pendukung lainnya. Lalu dalam dokumen fisik itu seperti berkas cetak, dokumen yang berisi data pengguna, lalu di bagian akses fisik itu seperti kartu akses, kunci ruangan, dan tanda pengenal. Nah, di sini artinya setiap perangkat yang dipinjam harus dicatat. Lalu perangkat dikembalikan dalam kondisi utuh. Setelah itu dokumentasi disimpan pada tempat yang telah ditentukan. Lalu kartu akses, kunci, dan tanda pengenal tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya di sini adalah setelah magang berakhir. Jadi apa yang perlu kita lakukan setelah magang berakhir? Yang pertama adalah kembalikan semua perangkat dan aset milik mitra. Lalu hapus semua berkas milik mitra dari perangkat pribadi. Lalu setelah itu laporkan bahwa data telah dihapus kepada mitra. Lalu setelah itu yang keempat, laporkan seluruh akun dan akses yang digunakan agar dinonaktifkan oleh pihak mitranya. Nah, di sini ada komitmen. Jadi di sini komitmen saya adalah saya akan menjaga kerahasiaan seluruh data milik mitra. Lalu saya akan mengakses data hanya sesuai tugas dan hak akses. Lalu setelah itu saya tidak akan menyalin, menyimpan, atau membagikan data mitra tanpa izin. Selanjutnya saya akan menjaga perangkat, dokumen, dan akses yang dipercayakan. Lalu saya segera melaporkan kerusakan, kehilangan, atau insiden keamanan. Nah, yang terakhir, saya akan mengembalikan aset dan menghapus data setelah magang berakhir. Jadi kesimpulannya di sini adalah data, perangkat, dokumen, dan akses yang diberikan oleh mitra merupakan tanggung jawab yang harus dijaga selama magang hingga kegiatan berakhir. Nah, materi penegasan bahwa perangkat, dokumen, dan akses yang dipinjamkan tetap menjadi milik mitra sampai hari terakhir magang dan harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan. Jadi intinya, akses data bukan berarti bebas kita untuk membuka, menyalin, atau membagikan. Karena justru data dan aset adalah milik mitra dan harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.